Hai semuanya, selamat datang di channel Omah Misteri. Buat kalian yang baru datang, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian bisa tetap terus update informasi dan video misteri lainnya. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu serial killer yang paling kejam di Amerika di era 70-an, yaitu The Hitchhiker's Killer. Donald Henry Gaskins, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bill Gaskin, lahir pada tanggal 13 Maret 1933 di Florence County, South Carolina. Gaskins mendapat julukan Billy karena Gaskin memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi. Gaskins dilahirkan dari seorang single mom pecandu alkohol yang bernama Julia Perrett. Sebenarnya, setelah dilahirkan, Gaskin ini memiliki nama asli Donald Henry Perrett. Akan tetapi, setelah Gaskin beranjak semakin dewasa, dia mulai menanyakan keberadaan ayahnya kepada ibunya. Ibunya mengatakan bahwa ayahnya bernama Gaskin merupakan seorang pemilik tanah dan toko yang kaya raya. Dan sejak saat itu, Gaskin mulai menggunakan nama ayahnya dan meminta orang lain untuk bisa menerima identitas barunya. Sehingga sejak saat itu, Gaskin memiliki nama Donald Henry Gaskins Jr. Semasa kecilnya, Julia Perrett seringkali bergonta-ganti pasangan, dan sebagian besar di antaranya suka memperlakukan Gaskin dengan buruk, seperti memarahi, bahkan memukulnya walaupun dengan alasan-alasan yang sepele. Dan ironisnya, sebagai seorang ibu yang seharusnya melindungi anaknya, Julia Perrett tidak melakukan hal banyak terhadap kekerasan yang diterima Gaskins. Bahkan ibunya ini membiarkan Gaskin hidup sendirian dan melakukan segala sesuatunya dengan sendiri. Kekerasan yang diterima Gaskin di rumah mempengaruhi kehidupan di sekolah. Gaskins menjadi anak yang nakal. Dia kerap kali bertengkar dengan teman sekolahnya dan sering dihukum oleh gurunya. Hingga pada akhirnya Gaskin berhenti sekolah pada usia 11 tahun. Dia memutuskan untuk bekerja part-time di salah satu garasi lokal dan membantu perkebunan yang ada di sekitarnya. Pada saat bekerja part-time di salah satu garasi inilah, Gaskin kemudian bertemu dengan dua orang anak seusianya dan juga putus sekolah yang bernama Danny dan Marsh. Mereka menamakan diri mereka sebagai Trouble Trio. Sesuai dengan namanya, mereka memang sering melakukan tindak kriminal seperti pencurian, penyiksaan, bahkan pemerkosaan terhadap anak kecil lainnya dan mengancam mereka untuk tidak melapor polisi. Tindak kejahatan yang cukup serius, terlebih lagi bagi remaja seusia mereka. Kejahatan mereka akhirnya terungkap ketika mereka tertangkap melakukan gang raping atau pemerkosaan secara beramai-ramai terhadap adik perempuan dari Marsh, salah satu anggota dari Trouble Trio tadi. Setelah kejadian itu, Danny dan Marsh dibawa orang tua mereka meninggalkan daerah itu, meninggalkan Gaskin sendirian yang tetap melakukan tindak kriminal lainnya. Pada tahun 1946, ketika usianya baru menginjak 13 tahun,
Gaskin melakukan perampokan sebuah rumah. Namun aksinya ini dipergoki oleh salah seorang gadis. Hal ini menyebabkan Gaskin tuh panik, sehingga Gaskin melemparkan sebuah kapak ke arah gadis itu yang menyebabkan gadis itu terluka parah. Untungnya gadis itu selamat sehingga Gaskin tertangkap dan dinyatakan bersalah atas penyiksaan dan percobaan pembunuhan dengan senjata tajam. Dia dikirim ke Industrial School atau asrama khusus laki-laki di Carolina Selatan sampai usianya menginjak 18 tahun. Karena memang tubuhnya yang tidak terlalu tinggi, segera setelah Gaskin masuk ke sekolah itu, dia langsung mendapatkan perlakuan yang buruk. Dia diperkosa secara beramai-ramai oleh 20 orang teman sebayanya. Dan selama sisa waktunya di asrama, Gaskin sering dipukuli dan dieksploitasi secara seksual oleh geng ternama di asrama itu yang disebut dengan Boss Boy. Selama berada di asrama khusus laki-laki tersebut, Gaskin sempat mendapatkan kehidupan yang cukup normal. Dia sempat melarikan diri dan menikah dengan seorang gadis berusia 13 tahun. Tetapi akhirnya Gaskin menyerahkan diri kembali kepada polisi untuk menyelesaikan masa tahanannya sampai dia dibebaskan pada bulan Maret 1951, tepat di hari ulang tahunnya. Setelah dia dibebaskan dari asrama, Gaskin kemudian mendapatkan pekerjaan di perkebunan tembakau dan kembali melakukan percobaan pembunuhan kepada seorang wanita dengan menggunakan palu. Sehingga lagi dan lagi Gaskin kembali di penjara selama 5 tahun. Ketika Gaskin di penjara untuk yang kedua kali inilah Gaskin sudah ditempatkan dengan narapidana dewasa lainnya karena Gaskin sudah berusia 18 tahun. Setelah di dalam penjara, Gaskin menyadari bahwa untuk menyelamatkan dirinya sendiri di penjara itu adalah dengan menjadi powerful man atau pria yang kuat. Karena seperti yang dialaminya sebelum-sebelumnya, Gaskin memiliki tubuh yang kecil, jadi Gaskin tidak bisa mengintimidasi orang lain dengan tubuhnya. Bahkan dia sering mendapatkan perlakuan buruk atau sering dibully karena tubuhnya. Jadi, Gaskin ingin menunjukkan bahwa dia adalah lelaki yang kuat dan membuktikannya dengan aksinya. Untuk pertama kalinya, Gaskin berhasil melakukan pembunuhan pertama terhadap kriminal yang paling ditakuti pada saat itu, yaitu Hazel Brazel, dengan cara menggorok lehernya. Gaskin memang mendapatkan hukuman tambahan selama 6 tahun penjara, tapi Gaskin berhasil mendapat julukan sebagai laki-laki yang paling ditakuti di penjara pada saat itu. Kemudian pada tahun 1955, istri Gaskin yang dinikahinya ketika usianya masih berusia 13 tahun mengajukan perceraian. Ini membuat Gaskin panik sehingga Gaskin memutuskan untuk kabur dari penjara, mencuri mobil, dan kabur ke Florida. Sesampainya di Florida, Gaskin kemudian bertemu dengan seorang wanita dan menikah untuk kedua kalinya. Tapi pernikahan ini hanya bertahan selama 2 minggu saja. Gaskin kembali berulah melakukan tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, bahkan pemerkosaan kepada gadis yang masih berusia 12 tahun.
Tetapi Gaskin berhasil kabur ke Carolina Utara dengan mobil hasil curiannya. Di sana, Gaskin bertemu dengan seorang wanita berusia 17 tahun dan kembali menikah. Tetapi istrinya ini kemudian melaporkan Gaskin ke polisi dengan tuduhan pemerkosaan. Dan Gaskin kembali di penjara selama 6 tahun dan dibebaskan bersyarat pada tahun 1968. Setelah dibebaskan dari penjara, Gaskin memutuskan untuk memulai hidup barunya dan pindah ke Sumter. 1 tahun kemudian, karena jiwa pembunuh sudah mendarah daging di dalam tubuhnya, Gaskin kembali membunuh seorang wanita yang diberinya tumpangan. Tidak hanya membunuhnya, Gaskin juga memaksa hingga menenggelamkan tubuhnya di rawa-rawa. 1 tahun kemudian, Gaskin membunuh keponakan sendiri yang berusia 15 tahun, Janice Kirby, dan salah seorang temannya, Patricia Alsbrook. Ketika mereka ditawari Gaskin tumpangan ke salah satu bar di daerah Sumter. Tetapi Gaskin membawa mereka ke rumah kosong. Mereka disiksa, diperkosa, dan juga dibunuh. Mereka kemudian sempat masuk ke dalam daftar orang hilang. Sampai kemudian jasad mereka ditemukan 6 tahun kemudian di septic tank. Gaskin juga melakukan pembunuhan kepada wanita Afrika Amerika pertamanya pada tahun 1972 yang bernama Martha Dix yang masih berusia 20 tahun. 1 tahun kemudian, Gaskin kembali membunuh seorang ibu muda, Doreen Dempsey, yang sedang mengandung. 2 tahun kemudian, pada tahun 1975, Gaskin kembali membunuh 3 orang yang ketika itu ditemuinya di jalan sedang mengalami kerusakan mobil. Pada kasus ini merupakan titik balik dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Gaskin. Gaskin meminta bantuan salah seorang temannya, Walter Neely, untuk membantu dia membuang jasad ketiga orang yang baru saja dibunuh. Tidak hanya itu, Gaskin bahkan sempat menjadi pembunuh bayaran yang disewa oleh Susan Keeper untuk membunuh kekasihnya Silas Yates. Dan pada tahun yang sama, Gaskin juga telah melakukan pembunuhan kepada 5 korban lainnya, termasuk remaja berusia 13 tahun, yaitu Kim Dawkins. Akhirnya, Gaskin ditangkap pada 14 November 1975 dengan pengakuan Neely yang mengaku melihat sendiri pembunuhan yang dilakukan oleh Gaskin. Menurutnya, Gaskin juga yang telah membunuh orang-orang yang berada di daftar orang hilang selama 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 70 sampai tahun 75. Karena pengakuan inilah, kemudian pada 24 Mei 1976, Gaskin dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi, kejahatan Gaskin tidak berhenti begitu saja. Karena pada tahun 1982, Gaskin kembali melakukan pembunuhan terhadap salah satu tawanan yang juga mendapatkan vonis hukuman mati, yang bernama Rudolf Timmer. Karena sederet pembunuhan yang dilakukan oleh Gaskin, dia dijuluki sebagai The Meanest Man in America, atau orang yang paling kejam di Amerika. Gaskin mengaku telah melakukan sekitar 100 sampai 110 pembunuhan sebelum akhirnya hidup Gaskin berakhir di kursi listrik
Broad River Correctional Institution pada 6 September 1991 pukul 1 pagi. Demikian kisah dari salah satu serial killer, Donald Henry Gaskin. Jangan lupa untuk komen kisah-kisah misteri apalagi yang ingin kalian dengarkan. Dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya sehingga channel Oma Misteri bisa tetap terus berkembang dan memberikan informasi dan video misteri menarik lainnya. Sampai jumpa.